Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Baik, kita akan melanjutkan kembali membahas soal-soal fisika, di mana hari ini kita akan mencoba membahas materinya adalah fluida dinamis. Kemarin kita bahas fluida statis. Untuk yang sekarang kita akan coba bagaimana cara menyelesaikan soal-soal fluida dinamis. Mari kita perhatikan ke whiteboard. Ini ada soal, ada pipa. Di sini ukurannya agak besar dengan luas 6 cm persegi. Di sini agak mengecil, di mana luasnya 2 cm persegi. Pada pipa yang agak besar itu mengalir fluida dengan kecepatan 0,2 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanyakan adalah berapa volume. Nah, volume yang mengalir ke dalam pipa selama 10 menit. Jadi waktunya adalah 10 menit. Berarti T-nya sama dengan 600 sekon. Apa yang ditanya tadi? Volume. Ya, volumenya berapa? Nah, itu. Bagaimana kalau ada soal seperti ini untuk diselesaikannya? Volumenya. Ingat ya. Ini artinya ditanya debit. Kita ingat kepada asas kontinuitas. Apa itunya? Bahwa debit yang masuk ke pipa yang besar harus sama dengan debit yang keluar, ya, pada pipa yang kecil. Artinya volume persatuan waktu yang masuk ke sini ya harus sama dengan ke sini. Maka logikanya yang kecil pasti kecepatannya lebih tinggi. Atau biasa tulis juga apa nih? Kecepatan di 1 kali A1 sama dengan kecepatan 2 kali A2. Kalau lihat persamaannya sini, ya, oke, perhatikan sini. Berarti apa? Debit yang masuk harus sama dengan debit yang keluar. Otomatis filosofis matematikanya, kalau di sini di A1 kecepatannya rendah, maka di A2 pasti tinggi. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Lihat sini. Kita mencari debit yang masuknya aja dulu, ya kan? Di Q1 aja yang udah ada ya. Nah, berarti kecepatan 1 kali A1. Ini berapa? P-nya 0,2, A-nya 6 kali 10 pangkat min 4 meter kan? Ini sentimeter kan? Jadi sama dengan 12 kali 10 pangkat min 5 ya, meter kubik per sekon. Ini baru debitnya. Yang ditanya volume yang mengalir selama 10 detik. Masukkan aja rumus debit itu, kan ada satu lagi ya. Debit itu adalah volume persatuan waktu. Berarti yang ditanya ini volumenya ini nih, ya kan? Berarti apa nih? Volume sama dengan Q kali T. Q-nya berapa? Ini 12. 12 kali 10 pangkat min 5. T-nya berapa? 600. Oh, berarti berapa ini? Berarti ini udah 6 kali 12. 72 kali. Ini nolnya 2. Ini min kali 10 pangkat min 3. Ya kan? Meter kubik. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Gampang. Oke. Baik,
eh, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ya, mari perhatikan ke whiteboard. Ini ada gambar namanya alat penturimeter. Ini penturimeter itu alat untuk mengukur kecepatan suatu fluida. Ya, kecepatan suatu fluida. Prinsipnya dia menggunakan ya tadi fluida dinamis ya. Hukum Bernoulli. Oke, perhatikan ke sini. Ini ada bagian yang lebih besar. Sini ada bagian yang lebih kecil. Sini ada pipa ke atas, kapiler. Ini ada pipa ke atas. Ya, konsepnya bagaimana ini? Konsepnya ketika ada fluida masuk ke sini, ini kan ruangannya gede nih, luas ya. Masuk ke sini kecil. Maka menurut azas kontinuitas, apabila kecepatan luasnya di sini besar, maka kecepatannya kecil, ya kan? Kecepatannya kecil. Di sini kan luasnya kecil nih, mengecil, maka kecepatannya besar. Menurut Bernoulli, kalau suatu tempat kecepatannya ini tinggi, maka tekanannya di sini rendah. Berbanding terbalik, ya kan? Di sini rendah. Di sini kebalikannya. Kecepatannya rendah, maka tekanannya tinggi. Sehingga ini airnya lebih tinggi, cairannya. Fluida lebih tinggi. Kenapa? Di sini tekanannya tinggi, jadi naik dia ke atas. Di sini yang tekanannya rendah karena kecepatannya tinggi, fluidanya turun. Sehingga antara permukaan fluida di sini dengan di sini ada beda. Ini ada H-nya. Ya, 25 cm. Nah, dari kasus ini ingin ditanya, berapa kecepatan fluida yang masuk? Ya, berapa sih kecepatan fluida yang masuk? Ini sebenarnya gampang, tinggal masukin aja ke rumus langsung ya. Apa rumusnya? Ini rumusnya sebenarnya dari hukum Bernoulli ya. Bernoulli. Mana? Ini P1 ya kan? Sama dengan akar 2GH dibagi ya kan dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Nah ini rumus ya, pasti pada apalah rumusnya. Ini rumus Venturi ya kan. Ini udah ada semuanya, A1 ada ya kan, H ada, G nya 10 ya kan. Tapi gampang kan, tinggal dimasukkan aja. Ini gampang. Berarti apa nih? Dalam kurung ini 2, G-nya 10 meter per detik kali hanya 25 cm, berarti 0,25 meter dibagi dalam kurung A1. Berapa? Oh 12 per 8. Pak ini kan senti nih, ini kan perbandingan. Sesama dia senti ya kan, yang nggak usah, biarin aja senti juga. Kuadrat min 1. Berarti ini berapa hasilnya? Nah ini kan, ini 2,5 kali 25 tuh. Dibagi, ini 4/3 kan? Nah, ya kan? Ini dibagi berapa nih? Bagi 2, 6. Ini 4, ya benar 4/3. Jadi ini, oke, 6, 3/2. 3/2 kuadrat min 1. Maka jawabannya 2 meter per sekon. Ya kan? Oke. Ya itulah ya. Gampang kan ini hafalan kan? Hafal aja rumusnya udah bisa, ini tinggal dimasukkan. Oke? Ya, mari kita lanjutkan pembahasan materi fluida dinamisnya dengan nomor yang berikutnya. Tolong diperhatikan ke whiteboard. Ini ada gambar ya. Gambar toren ini di atas. Ya. Toren ini diisi air setinggi 1,25 meter. Ya, 1/4 meter. Toren ini ternyata ada di atas, bukan di permukaan tanah, tapi ada di atas ya, 5 meter dari permukaan tanah. Nih ya, ada 5 meter di atas permukaan tanah. Nah, jika di dasar toren dilubangi, maka air akan keluar sini, memancar. Nah, seperti ini akan memancar ya. Yang ditanyakan apa? Berapa jauh pancaran air tersebut dari dari dasar toren ini.
di bawah ini nih, dari sini ke sini berapa? Nah, ya kan? Bukan dari kaki, ini kan kayak segitiga ya, dari bawah ini. Nah, ke sini. Berapa sih jarak maksimum pancarannya? Ya. Oke, bagaimana caranya kita mengupas dan membahas soal seperti ini? Ya. Ini tidak susah, tinggal lihat saja. Kalau kita perhatikan ini ada dua ketinggian. Satu yang ini, ya kan, H1 anggap. Yang kedua ini besinya, penyangganya H2 yang 5 meter. Apa fungsi ketinggian yang pertama ini? Ini fungsinya mencari kecepatan di sini, nah kecepatan keluar air. Ya, berarti apa? Akar 2G H1, hati-hati H1, kedalamannya. Ini kita turunkan dari mana? Dari rumus energi boleh. Di atas punya energi potensial MGH, sampai di sini dia keluar tuh jadi energi kinetik setengah MP kuadrat. M-nya dicoret, jadi P-nya akar 2GH. Oke ya, temu ini. Oh, akar 2GH. Ketinggian yang kedua ini, dari lubang ke dasar tanah yang 5 meter. Apa fungsinya ini? Ini fungsinya untuk mencari waktu jatuh air. Kan dari sini ke sini nih berapa waktunya? Ya kan? Berarti ini dari ke sini sama dengan ini dari ke sini. Sama dengan dari sini ke sini. Ya, ini bisa kita cari dengan menggunakan konsep gerak jatuh bebas. Ya kan? Gerak jatuh bebas H sama dengan setengah GT kuadrat. Karena awalnya 0 kan, disumbu Y. Berarti apa T-nya? T sama dengan akar 2H per G. Oke. Yang ditanya apa? Ini. Berapa jarak maksimumnya? Ini kan GLB sebenarnya. Ya kan? Ini kan GLB. Berarti X sama dengan P kali T. Tinggal masukkan aja ini. Berarti sama dengan sini ya. Oke. Maka X itu adalah akar 2GH1 dikali akar 2H2 per G. Coret ininya tuh. Jadi sama dengan berapa? 4 kali H1 kali H2. Berarti berapa? 2 akar H1 kali H2. Berarti nih 2 H1-nya berapa? Tuh 1,25 kali 5, ya kan? Oke, ini kan udah ketemu kan? Jadi berapa nih? 5 meter. Oke, caranya 5 meter ternyata ya. Iya, oke. Ini kan 2,5 nanti ketemu. 6,25 ya, akar 6,25 kali 2 ya. Ya, gitu ya, jawabannya gampang. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan pembahasan soal fluida dinamisnya. Mari kita perhatikan di whiteboard. Ini ada bak ya. Bak diisi fluida zat cair, tingginya H. Ini tingginya H dari atas permukaan zat cair sampai ke dasar. Nah, di dasarnya itu dikasih lubang. Nah, lubangnya nggak ke sana tapi agak membuat sudut 60 derajat. Sehingga ketika air itu keluar, nah dia membentuk suatu parabola dengan sudut elevasi 60 derajat. Ya, seperti ini. Nah, oke, diketahui ini jarak maksimum pancarannya itu adalah 80 akar 3 cm atau 0,8 akar 3 meter. Ini X-nya, jarak pancarannya. Ya, G-nya 10 gravitasi. Apa yang ditanya adalah berapa tinggi permukaan air ke dasar. Sehingga tadi pancarannya itu sejauh 80 akar 3 cm dengan membentuk sudut 60 cm. Oke ya? Oke. Tolong perhatikan ke sini. Kita tahu kecepatan air keluar dari sini nih. Oke, dari sini itu adalah P sama dengan akar 2GH. Oke, akar 2GH. Kita cari H-nya nih. Ya, atau dengan kata lain P kuadrat
2GH. Nah, ini yang akan kita cari H-nya. Berapa sih H-nya? Tolong perhatikan ke sini. Tapi tidak sederhana itu. Ini kan karena ketika air keluar dari lubang ini membentuk sudut 60 derajat. Itu. Kalau kita gambarkan, berarti ini parabola, persamaan parabola ya. Kalau kita gambarkan kan gini nah, oke kan? Nah, gini, ini P0-nya. Ya, ini 60. Berarti ditarik ke sini. Namanya P0X. Tarik ke sumbu Y. Jadi namanya P0Y. Nah, sebenarnya kunci dari gerak parabola adalah ini. Ya kan? Karena kecepatan awalnya ini ada di antara sumbu X dan sumbu Y, maka nggak boleh. Kita harus proyeksikan ke sumbu X, proyeksikan ke sumbu Y. Ya, kita tahu berarti apa? P0X sama dengan P0 cos 60. Ditarik ke bawah, ngegancet sudut 60. Cos 60 setengah, berarti setengah P0. P0Y berarti P0 sin 60. Berarti apa? Setengah akar 3 P0. Ya, sebenarnya kuncinya di sini ya. Kuncinya itu. Kita sekarang sudah punya kecepatan awal di sumbu X, ini di sumbu X dan di sumbu Y. Ya. Ini udah tahu ini jarak pancarannya kan enggak? Jadi kan GLB. GLB itu apa? X sama dengan P dikali T. Nah, kecepatannya yang mana? Karena ada di sumbu X, maka P0X. P0X kali T. Ya kan? T-nya T mana? T total. Kenapa? Karena dari sini nih, waktunya ke sini. Nah, T total itu sama dengan 2 kali T maksimum. Ini T maksimum. Nih, dari sini ke T maksimum. Maka T maksimum sama dengan P0Y per G. Oh, berarti kalau T total 2 kalinya. Berarti kalau T total adalah 2 kali T maksimum. Berarti ini 2 kali P0Y per G. Oke. Ya kan, sudah ini sudah. Sebenarnya sudah bisa ketemu ya. Kalau kita mau masukkan apanya? Nilai-nilai ini nih P0Y. Oke ya, kita masukkan aja lah ya. T total sama dengan 2 P0Y. P0Y nih setengah akar 3 kali P0. Ini apa? Setengah akar 3 kali P0. Ya kan, dicoret nih. Dibagi G. Maka T total adalah akar 3 kali P0 per G. Nah, terus P0X-nya cari aja. Ya kan? P0X. Mana tadi P0X-nya setengah akar 0 ya. Oke. Ya kan? Atau kita langsung ini aja deh. Masukkan ke rumusnya. Kan sudah ada ya. Oke. Sini. Berarti apa? X sama dengan P0X kali T total. Ininya berapa? 0,8 akar 3. Dalam kurung P0X ya, P0X. Mana P0X ini? Setengah kali P0. Ya kan? Dikali T-nya adalah akar 3 kali P0 per G. Nah, per G. Oke? Iya, lanjut. Ntar. Ya. Berapa nih? Jadi 0,8 akar 3 sama dengan P0 kali P0. P0 kuadrat kali akar 3 dibagi 2 kali G. 2 kali G. Oke. Ini gravitasi kan 10 ya. Ini 20. Oke. Iya. Ini kan dicoret ini. Akar 3 dicoret. Tuh. Pindahin ke sana. 0,8 kali 2 kali G sama dengan P0 kuadrat. Maka P0 kuadrat ini 10. 8, 16. Nah, baru P0-nya, ya kan? Kita kan mau mencari ini nih. Nah, ya kan? Berapa mencari H-nya? Masukkan aja, ini udah ada 16 kan tuh. Oke? Iya, kita tahu tadi nih
kecepatan awal di sini tuh akar 2GH atau P kuadrat sama dengan 2GH. Masukkan aja nih, udah ada nih. Ya kan? Jadi apa? P0 kuadrat 2G kali H. Ininya berapa? 16. Ini 2 kali 10 kali H. Maka H-nya ini 20, 16, 0,8 meter atau 80 cm. Tuh, temu ya, agak panjang sedikit. Apa tapi caranya yang penting ya. Kan tidak susah, gampang itu. Oke, itu. Mudah-mudahan mudah ya. Mudah-mudahan tidak masalah, gampang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Dan yang saya harapkan adalah fisika itu harus banyak berlatih. Ya, insya Allah kalau kita banyak berlatih, fisika itu mudah.